Kabar baru datang lagi dari negeri Paman Sam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menangguhkan kenaikan tarif resiprokal atau timbal balik selama 90 hari ke depan untuk 56 negara termasuk Indonesia. Merujuk data yang dilansir Gedung Putih, biaya impor untuk puluhan negara itu untuk sementara dikenai tarif dasar 10% terhitung per 5 April. Selama penangguhan itu pula, Amerika akan bernegosiasi. Penangguhan dan negosiasi ini tidak berlaku untuk negara-negara Uni Eropa, Vietnam, Afrika Selatan, termasuk Cina yang justru dinaikkan sampai 125% karena Amerika menganggap Cina sebagai penentang terburuk kebijakan negara adidaya tersebut. Penundaan ini tentu membawa angin segar bagi Indonesia, sebab sebelumnya muncul berbagai spekulasi dan analisa akibat kenaikan tarif sebesar 32% yang sedianya akan berlaku pada 9 April. Penangguhan ini sementara waktu juga membentangkan kekhawatiran adanya gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai efek domino tarif 32% Trump. Analisa sejumlah ekonom, satu diantaranya Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira, seperti dilansir BBC, menyebutkan bahwa kenaikan tarif 32% Trump berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun 2025. Lantaran potensi ekspor menurun, harga komoditas makin rendah, penerimaan pajak turun, keuangan negara tidak lagi mampu memberikan stimulus tambahan, dan konsumsi rumah tangga melemah. Analisa dengan aroma pesimis itu sebetulnya tak perlu muncul seandainya data yang dimiliki pemerintah bisa dicermati. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan bahwa dampak tarif Trump tidak semenakutkan seperti yang diprediksi, lantaran nilai ekspor ke Amerika tidaklah besar. Ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam, 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Kecemasan juga sempat mencuat dalam Sarasehan Ekonomi 2025 yang digelar beberapa waktu lalu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai apabila tarif 32% Trump diterapkan bisa memicu gelombang besar pemutusan hubungan kerja, khususnya di sektor tekstil, garment, sepatu, dan komponen suku cadang otomotif. Laporan dari teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan, mereka sudah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan ada efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump. Tadi sudah disebut tekstil, garment, sepatu, sawit, elektronik, dan juga komponen suku cadang otomotif. Oleh karena itu ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam 3 bulan ke depan di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu 50.000 lebih buruh akan terancam PHK. Kendati demikian, kepada Prabowo yang serius menyimak, Iqbal mengusulkan perlunya pembentukan satuan tugas untuk menangani masalah PHK. Ada beberapa usulan dan saran melalui forum ini. Satu, segera dibentuk Satgas PHK, Pak. Jadi nggak gerabak-gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan pada Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, termasuk DPR. Dengan demikian Satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana ada potensi PHK, apa langkahnya. Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana, sekali lagi bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Kami meminta harapan pada Bapak Presiden agar hak-hak buruh kalaulah terjadi PHK itu bisa dibayarkan
sesuai peraturan perundang-undangan. Satgas ini sangat berperan. Iqbal juga menyoroti Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang dinilai sebagai salah satu biang kerok PHK di Indonesia. Memahami usulan dan pemaparan Iqbal, Prabowo dengan bijak menyambut baik. Terima kasih saran-saran Pak Iqbal, saya kira saran Anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendak nomor 8 masalahnya apa? Segera lapor ke saya ya. Habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh ya. Di sini ada Menseknek ada di sini. Menseknek coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya tanda tangan. Tapi enggak, saya berangkat ke luar negeri nanti begitu saya kembali ya. Saudara-saudara, Masuk bagian deregulasi. Deregulasi ya. Deregulasi ya. Salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu Satgas kita antisipasi. Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur serikat buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Optimisme pemerintah Prabowo ini tentu saja bukan tanpa alasan. Sebab bagi Prabowo selalu ada kemungkinan keluar dari tekanan agar bangsa ini tetap tegak berdiri, sekalipun Amerika atau negara manapun banyak bertingkah. Men of our time.